Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nur Aini, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan penguasaan materi tentang perjalanan pendidikan nasional. Pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat diambil dari mempelajari pengetahuan mengenai perjalanan pendidikan nasional adalah banyaknya belenggu yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam dunia pendidikan, di mana belenggu itu terjadi di masa pra-kemerdekaan, bahkan masih terjadi di masa kemerdekaan Indonesia. Di masa sebelum kemerdekaan Indonesia, pendidikan hanya dapat dirasakan oleh orang-orang pribumi yang memiliki status sosial yang tinggi, seperti anak pejabat dan keturunan bangsawan. Selain itu, pembelajaran yang diterapkan pun masih sangat rendah, karena hanya mempelajari ilmu dan keterampilan berhitung, membaca, dan menulis sederhana. Serta masyarakat pribumi yang termasuk status sosialnya rendah tidak memiliki kesempatan untuk belajar dan mengenyam pendidikan formal. Sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat Indonesia banyak yang buta huruf. Pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dinyatakan merdeka. Namun, kemerdekaan Indonesia tidak menjamin atas kemerdekaan pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum yang diterapkan di Indonesia itu masih bergonta-ganti, sehingga dapat menjadi belenggu pendidikan di masa kemerdekaan. Tentunya, hal ini memiliki dampak negatif bagi mutu pendidikan. Meskipun perubahan kurikulum dilakukan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kurikulum sebelumnya, namun dengan seringnya perubahan kurikulum dan dalam jangka waktu yang cepat, itu dapat menimbulkan masalah-masalah baru yang dihadapi, seperti menurunnya prestasi peserta didik. Dampak negatif tersebut dapat terjadi karena peserta didik kesulitan atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang baru. Selain itu, meskipun sekarang perubahan zaman dan kemajuan teknologi begitu pesat, namun kondisi ini kurang dimanfaatkan oleh seorang pendidik, di mana pendidik merupakan faktor utama dalam terlaksananya pembelajaran yang bermakna guna mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, guru tidak membuat perencanaan pembelajaran, kemudian pembelajaran masih berpusat pada guru. Dalam pembelajaran, guru hanya menyampaikan materi seadanya tanpa dibantu dengan sumber belajar lainnya. Dan menerapkan pembelajaran tanpa penggunaan media yang relevan. Serta guru masih menyamaratakan kemampuan dan potensi peserta didik. Hal inilah yang perlu diubah dari mindset atau pola pikir seorang pendidik dalam dunia pendidikan. Perubahan diri yang saya alami dan akan diterapkan di kelas yaitu yang pertama, membuat rancangan pembelajaran yang menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana dalam pembelajaran guru hanya sebagai fasilitator dalam membimbing peserta didik untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran melibatkan media pembelajaran yang menarik dan relevan. Kemudian yang keempat, sebagai seorang pendidik, guru harus dapat memahami karakter masing-masing peserta didik. Karena setiap peserta didik itu memiliki keunikan dan keistimewaannya sendiri, sehingga mereka memiliki minat, bakat, dan potensi yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, yaitu selain itu, guru juga harus dapat memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga guru harus mampu membuat metode pembelajaran yang mengintegrasikan permainan atau yang melibatkan peserta didik aktif dalam pembelajaran.
Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan pembelajaran yang mencapai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor serta menanamkan budi pekerti. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.